Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, hadis 34. An Anas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an saumi sittati ayyamin, dari puasa 6 hari minas sanah, dalam 1 tahun. Yang pertama adalah thalathati ayyamit tasyrik, 3 hari tasyrik. Yang kedua yaumil fitri wa yaumil adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang ketiga wa yaumil jumu'ati mukhtassatan, dan hari Jumat yang dikhususkan untuk berpuasa minal ayyam, dari hari-hari yang lainnya dalam sepekan. Hadis riwayat Tayalisi dalam musnadnya, dan hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam 1 tahun itu yang kita dilarang untuk puasa adalah ada 6 hari. 3 hari tasyrik tambah 2 hari raya, berarti 5 hari, tambah hari Jumat kalau dikhususkan. Nah, tapi saya bagi menjadi 3 tadi ya. Pertama adalah 3 hari tasyrik. Karena 3 hari tasyrik ini hukum larangannya adalah haram kecuali untuk orang-orang haji yang dia tidak mendapatkan hadiyu. Maka diperbolehkan dia untuk mengganti penyembelihan hadiyunya dengan berpuasa 10 hari ya, 3 hari di Mekah, kemudian 7 harinya ketika sudah pulang ke kampung masing-masing, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, surat Al-Baqarah ayat 196. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati binatang hadiyu untuk disembelih, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji, maka puasa 3 hari pada waktu haji, itu maksudnya ketika masih di Mekah, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika sudah pulang ke rumah masing-masing. Nah, 3 hari pada saat haji ini paling bagusnya sebelum hari Arafah ya, sebelum tanggal 7 Dzulhijjah. Tetapi seandainya itu dilakukan pada hari-hari tasyrik tidak ada masalah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, dirukhsahkan oleh Nabi SAW untuk puasa hari tasyrik bagi orang-orang tersebut. Adapun hari Idul Fitri dan Idul Adha, maka di sini haramnya secara mutlak, tidak ada yang diperkecualikan dari larangan tersebut. Bahkan kalau ada seseorang yang bernazar untuk melakukan puasa dan puasanya ternyata bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka dia tetap tidak boleh melakukan puasa padanya, meskipun penunaian nazar adalah hukumnya wajib. Maka caranya adalah dia harus mengqadha pada hari yang lain, pada 1 hari setelahnya, misalnya Idul Fitri ya, maka pada tanggal 1 Syawal dia mengqadhanya. Adapun puasa hari Jumat secara khusus, maka ini hukumnya adalah makruh ya, tidak sampai kepada haram sebagaimana disebutkan oleh para ulama fikih, tetapi meskipun makruh hendaklah tetap kita menghindarinya, karena larangan Nabi SAW sepantasnya untuk kita tinggalkan, baik itu haram maupun itu makruh. Dan ini maksud larangan ini adalah mengkhususkan hari Jumat karena Jumatnya. Kalau mengkhususkan hari Jumat bukan karena Jumatnya, jadi puasa hari Jumat saja tetapi bukan karena Jumatnya, tidak ada masalah. Misalnya seseorang yang biasa puasa Arafah, nah Arafah bertepatan hari Jumat, tidak ada masalah, puasa Arafah saja, berarti puasa hari Jumat saja. Kalau dia ditanya, kenapa kamu puasa hari ini? Dia tidak mengatakan karena ini hari Jumat ya, tapi karena ini hari Arafah. Nah, berarti dia tidak mengkhususkan hari Jumat, tapi dia mengkhususkan hari Arafah untuk puasa. Ini enggak ada masalah. Atau misalnya seseorang yang dia punya utang puasa Ramadan dan dia tidak mampu untuk melunasinya kecuali hari Jumat. Kenapa? Dia kerja dalam 1 pekan ya, dan kerjanya kerja keras, tidak bisa untuk puasa. Nah, hari Jumat dia libur dari bekerja. Nah, dia menggantinya setiap hari Jumat. Tidak ada masalah. Ini bukan termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW, karena dia tidak mengkhususkan hari Jumat karena Jumatnya, tapi dia mengkhususkan hari Jumat karena sebab yang lain. Wallahu a'lam. Adapun Tayalisi ini jarang dibahas ya, maka saya perlu jelaskan bahwa beliau adalah penulis kitab Musnad Tayalisi,
dan beliau adalah gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad juga penulis kitab Musnad Ahmad. Imam Toyalisi ini terkenal beliau punya guru sampai 1000 guru ya. Nah, maka paling bagus kita dalam mencari ilmu ini guru diperbanyak. Itu adalah sunnahnya para ulama salaf kita dalam mencari ilmu. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 35. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala, mengutus, saihan, seseorang yang berteriak, yasihu, yang dia meneriakkan atau mengumumkan dengan keras, alla tasumu hadhil ayyam, janganlah kalian puasa hari-hari ini, maksudnya hari-hari tasyrik. Fa innaha ayyamu aklin, karena dia adalah hari-hari makan, wa syurbin, dan minum, wa bi'alin, dan bi'al. Wal bi'al, kata-kata bi'al itu maksudnya wiqa'un nisa, hubungan intim dengan para istri. Hadis riwayat Tabarani dengan sanad yang hasan. Demikian disebutkan dalam kitab Majma' Zawaid karya Al-Haythami. Nah, hadis ini sebagian orang salah paham, termasuk saya dulu salah paham. Saya mengira bahwa maksud hadis ini adalah dihasungkan pada hari-hari tasyrik selain untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, juga dihasungkan untuk bi'al, untuk hubungan intim. Karena disebutkan oleh Nabi ini hari makan, minum, hubungan intim. Nah, ternyata dijelaskan oleh para ulama, ini kejadiannya ketika Nabi SAW haji. Nah, orang haji kan sebelum hari raya Idul Adha, itu mereka masih dalam kondisi ihram. Dan juga pada hari raya Idul Adha-nya masih dalam kondisi ihram, kecuali nanti setelah selesai dia tawaf ifadah baru sudah halal dia untuk jima ya. Nah, maka maksud Nabi SAW di sini, setelah kamu orang-orang haji tidak boleh untuk hubungan intim selama masa ihram itu, nah sekarang sudah masuk hari makan minum boleh hubungan intim. Nah, sehingga bukan berarti hari tasyrik itu adalah hari hubungan intim untuk seluruh orang ya, tapi maksudnya sudah diperbolehkan untuk hubungan intim bagi orang-orang yang haji. Karena itu apa yang dulu saya jelaskan bahwa dihasungkan untuk hubungan intim pada hari raya tasyrik, maka ini perkataan saya tidak benar. Ini saya ralat pada pertemuan kali ini. Barangkali mungkin ada yang pernah mendengarnya pada tahun-tahun sebelumnya dulu. Maka kata-kata saihan ya, orang yang ditugasi Nabi untuk mengumumkan dengan suara keras ini adalah Fudail bin Warqa. Dia dulu seorang kafir tapi kemudian masuk Islam pada Fathu Makkah. Nah, diutus oleh Nabi untuk meneriakkan. Dalam riwayat Daraqutni disebutkan ya, bahwasanya dia itu adalah Fudail bin Warqa ala jamalin awraq. Dia naik onta, kemudian dia meneriakkan pengumuman ini. Nah, meneriakkannya kapan? Nah, itu disebutkan ya. Yasihu fi fijaji Mina. Dia mengumumkannya itu pada jalan-jalan di kota Mina. Nah, jadi ini bagi orang-orang haji. Nah, jelas dari tambahan ini yasihu fi fijaji Mina, bahwasanya hal ini maksudnya adalah pengumuman bagi orang-orang yang haji yang sudah beberapa hari tidak boleh untuk hubungan intim. Nah, baru diizinkan oleh Nabi SAW untuk hubungan intim pada hari-hari tasyrik ini. Kemudian kata-kata bi'al ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah sahih ataukah tidak. Kalau di sini dikatakan bisanatin hasan, dengan hasanat yang baik ya, kata Al-Haythami. Tapi kata Ibnul Mulaqqin bahwa hadis-hadis tentang hari makan minum pada hari tasyrik ini sahih tanpa kata-kata bi'al. Jadi tambahan kata bi'al ini adalah ziyadah dha'ifah, satu tambahan yang dhaif menurut Ibnul Mulaqqin. Hadis-hadis tentang hari tasyrik ini ringkasnya ada 5 yang disampaikan Nabi. Pertama hari makan, kedua hari minum, 3 hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat hari salat, memperbanyak salat, yang kelima hari hubungan intim tadi. Nah, maka yang dhaif adalah tambahan bi'al ini. Adapun tambahan hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih berarti ya. Adapun tambahan salat saya belum pernah mencarinya, tetapi itu sudah masuk dalam kategori zikir karena salat termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. تقبل منا إنك أنت
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.